Halo, saya Robito, saya seorang jurnalis. Saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman bagaimana melakukan perjalanan udara di masa pandemi. Apa saja yang harus dilakukan, apa saja syarat-syarat untuk bisa melakukan penerbangan. Catat. Don't pause. Press play. Don't pause. Press play. Don't pause. Don't pause. Press play. Pertama, Anda harus melakukan rapid test atau swab atau tes lainnya, sehingga Anda akan mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Anda bebas COVID. Itu penting karena surat ini nanti akan ditunjukkan kepada petugas di bandara. Anda akan mendapatkan stempel untuk kemudian Anda bisa masuk ke bandara dan melakukan check-in tiket. Oke, pertama jadi harus melakukan tes dulu sebelum membeli tiket, karena jika Anda sudah membeli tiket kemudian melakukan tesnya hasilnya tidak sesuai harapan Anda, tentu Anda akan rugi. Dan pastikan surat bebas COVID Anda ini memang dari lembaga yang terpercaya, karena pengalaman penerbangan saya ini, beberapa teman saya melakukan tes bebas COVID di klinik dan surat bebas COVID-nya itu hanya ditulis tangan. Nah, ini bisa dibilang meragukan. Jika Anda melakukan tes di lembaga kesehatan atau fasilitas kesehatan yang memang terpercaya, Anda akan mendapatkan surat dengan surat resmi dan juga hasil rapid test yang diberi nama dan tanggal. Nah, teman-teman saya yang melakukan tes di klinik hanya mendapatkan surat tulisan tangan tanpa hasil atau bukti rapid test. Ini meragukan, dan besoknya mereka tes lagi di tempat yang fasilitas kesehatan yang memang lebih bisa dipercaya, dan akhirnya mendapat surat yang memang seharusnya, yang layak, dan juga hasil tesnya. Oke, jika Anda sudah check-in, saran dari saya adalah KTP, tiket, surat bebas COVID. Pastikan ini selalu berada bersama Anda karena ada beberapa tahap lagi yang akan dilakukan pemeriksaan. Ketika menunggu, tentu Anda tidak bisa berdekat-dekatan dengan penumpang lain karena memang sudah diberi pembatas, diberi tanda silang agar selalu menjaga social distancing. Nah, ketika akan menaiki pesawat juga Anda tidak dipanggil seluruh penumpang untuk naik, melainkan berdasarkan nomor tempat duduk. Jadi jika pesawat Anda ada kelas eksekutif ya, mereka dulu yang dipanggil, kemudian misalkan nomor 3 sampai 18 dan selanjutnya 19 sampai 30 misalkan. Sehingga tidak ada penumpukan penumpang. Dan ketika saya duduk kalau nggak salah di nomor 21. Jadi ketika saya masuk itu, waduh, kok masih cukup banyak ya antriannya. Dan ketika nunggu orang masukin tas ke atas, itu juga saya sempat berpikir, lah ini pesawatnya nggak mau rugi nih, rame-rame juga. Ternyata enggak. Ternyata ketika duduk di satu baris itu hanya diisi 2 orang. Kan ada tiga bangku ya, di dekat jendela, tengah, dekat lorong. Ternyata yang tengah kosong. Ini lumayan enak lah, nggak terlalu desek-desekan kayak biasanya. Oke, hal lain yang harus Anda lakukan sebelum melakukan perjalanan udara yaitu mendownload aplikasi EHAC. Ini semacam aplikasi tracking kemana Anda pergi, karena memang di aplikasi ini Anda harus mengisi data diri Anda, alamat Anda, nomor identitas, segala macam seperti itu. Lalu dengan pesawat apa, nomor pesawat berapa, duduk di mana, tujuan mana, alamat tujuannya mana. Ini semua harus Anda isi di aplikasi EHAC ini. Nah, jika sudah diisi, sebaiknya Anda isi ketika Anda sudah mendapatkan tiket, karena memang ada nomor tempat duduk yang harus Anda isi. Saran saya, sebelum Anda masuk pesawat, sebelum terbang, itu diisi. Kenapa? Karena jika Anda buru-buru, ketika sudah sampai di bandara tujuan, jika Anda buru-buru, Anda harus mengisi dulu. Apalagi yang belum download, Anda harus download dulu,
ngisi dulu. Nah, ini kan menghambat waktu Anda. Belum lagi jika ternyata provider Anda di tempat tujuan sinyalnya jelek. Nah, itu akan sangat mengganggu. Itu pengalaman saya. Ternyata provider yang saya gunakan di tempat tujuan kurang bagus sinyalnya, sehingga saya sudah mengisi di bandara asal, sudah saya isi sebelum saya terbang. Ternyata ketika saya sampai, saya buka, barcode-nya nggak muncul-muncul. Keterangan adalah data server tidak bisa dijangkau. Ternyata sinyal dari provider saya kurang bagus di bandara tujuan, sehingga saya harus meminjam tethering dari petugas yang bertugas di bandara. Kemudian baru muncullah barcode saya, sehingga saya bisa barcode saya di scan dan akhirnya bisa keluar bandara. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Ketika tiba di bandara tujuan, sebelum Anda masuk ke ruang tunggu, ruang kedatangan, ada yang baru, yaitu Anda harus cuci tangan. Nah, ini kebiasaan baru yang coba ditimbulkan, Anda harus cuci tangan. Nah, setelah itu Anda akan di-scan dari aplikasi EHAC yang sudah Anda download dan sudah Anda isi datanya. Nah, itulah mengapa pentingnya mengisi data sebelum penerbangan. Karena untuk mengantisipasi jika Anda memang sedang buru-buru dan dikejar waktu, ini sangat berguna mengisi data sebelum terbang. Dan beberapa orang yang menurut pandangan saya belum mengisi ataupun belum mendownload, mereka dikumpulkan dulu di sebuah tempat, kemudian mereka mengisi dan mendownload, baru bisa keluar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagi. Akan saya review kembali. Pertama, Anda harus memiliki surat bebas COVID dari fasilitas kesehatan yang kredibel dan bisa dipercaya. Kedua, membeli tiket. Ketiga, datang lebih awal. Keempat, download dan isi data diri Anda di aplikasi EHAC. Oke, saya Robito. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Don't pause. Press play. Don't pause. Press play. Don't pause. Don't pause. Press